Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, selamat datang di Rotama Official, channel yang membahas berbagai isu penting tentang pemerintahan desa secara mendalam dan berbobot. Dari regulasi hingga realita di lapangan, semua kita kupas tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang peduli dengan kemajuan desa kita. Yuk kita bahas. Pembahasan kita kali ini adalah apakah gaji kepala desa dan perangkat desa akan dinaikkan di tahun 2025. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014, PP 47 Tahun 2015, dan PP Nomor 11 Tahun 2019. Rotama, tim pendamping profesional. Dasar hukum gaji kepala desa dan perangkat desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 66. Dalam Pasal 66 UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan. Mereka juga mendapatkan tunjangan fasilitas dan jaminan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Namun, berapa besaran gajinya? Nah, hal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang telah beberapa kali mengalami revisi. Pada tahun 2014, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2014 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Salah satu ketentuan penting dalam PP ini adalah pasal 81 yang mengatur penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Dalam aturan ini, penghasilan tetap mereka dianggarkan dalam APBDes dan bersumber dari alokasi dana desa atau ADD. Dengan batas maksimal penggunaan ADD untuk gaji yang ditentukan berdasarkan jumlah dana yang diterima desa. Namun, dalam pelaksanaannya PP 43 tahun 2014 masih dianggap memiliki kekurangan, terutama dalam fleksibilitas alokasi dana dan kepastian besaran gaji perangkat desa. Oleh karena itu, setahun kemudian pemerintah melakukan revisi dengan menerbitkan PP nomor 47 tahun 2015. Berikut adalah perbedaan antara pasal 81 dalam PP 43 tahun 2014 dan PP 47 tahun 2015. 1. Penghitungan alokasi dana desa atau ADD untuk penghasilan tetap. PP 43 tahun 2014 hanya menetapkan batas maksimal alokasi dana desa untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Kurang dari 500 juta maksimal 60%. 500 juta sampai 700 juta maksimal 50%. 700 juta sampai 900 juta maksimal 40%. Lebih dari 900 juta maksimal 30%. PP 47 tahun 2015 lebih rinci dengan menetapkan batas minimal dan maksimal. Sampai dengan 500 juta paling banyak 60%, 500 sampai 700 juta antara 300 juta hingga maksimal 50%, 700 sampai 900 juta antara 350 juta hingga maksimal 40%, lebih dari 900 juta antara 360 juta hingga maksimal 30%. PP 47 tahun 2015 lebih fleksibel karena memberikan batas minimal dan maksimal, bukan hanya batas maksimal seperti PP 47 tahun 2014. 2. Besaran penghasilan tetap sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. PP 43 tahun 2014 menetapkan sekretaris desa paling sedikit 70% dari penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa lainnya paling sedikit 50% dari penghasilan tetap kepala desa. PP 47 tahun 2015 menetapkan rentang yang lebih jelas. Sekretaris desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80% dari penghasilan tetap kepala desa. Perangkat desa lainnya paling sedikit 50%, paling banyak 60% dari penghasilan tetap kepala desa. PP 47 tahun 2015 lebih spesifik dengan menetapkan rentang gaji bagi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, sedangkan PP 43 tahun hanya menetapkan batas minimal. 3. Ketentuan pengaturan lebih lanjut. PP 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa besaran penghasilan tetap ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota.
PP 47 tahun 2015 menegaskan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota. PP 47 2015 menegaskan bahwa persentase besaran penghasilan tetap harus diatur lebih detail dalam peraturan bupati atau wali kota. Sedangkan PP 43 2014 hanya menyebutkan bahwa besaran penghasilan tetap ditetapkan dalam aturan daerah. PP 47 tahun 2015 merupakan penyempurnaan PP 43 tahun 2014 dengan memberikan batas minimal dan maksimal dalam alokasi dana desa untuk menghasilkan penghasilan tetap. Rentang gaji bagi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya bukan hanya batas minimal, penegasan aturan lain dalam peraturan bupati atau wali kota. Dengan adanya perubahan ini, PP 47 tahun 2015 memberikan fleksibilitas dan kejelasan yang lebih baik dalam pengelolaan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Pada tahun 2019, pemerintah kembali melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah PP yang mengatur penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa melalui penerbitan PP nomor 11 tahun 2019. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dengan menetapkan standar minimal penghasilan tetap yang lebih jelas dan berbasis pada gaji pokok negeri sipil atau PNS. Perubahan utama dalam PP nomor 11 tahun 2019, perubahan pasal 81. Dalam perubahan ini, pengaturan mengenai penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa mengalami beberapa penyesuaian penting, yaitu 1. Penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya wajib dianggarkan dalam APBDes yang sumbernya utamanya berasal dari alokasi dana desa atau ADD. 2. Besaran penghasilan tetap ditentukan berdasarkan persentase gaji pokok PNS golongan ruang 2A dengan rincian sebagai berikut. Kepala desa paling sedikit 2.426.640 setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan 2A. Sekretaris desa paling sedikit Rp2.224.420 setara dengan 110% dari gaji pokok PNS golongan 2A. 3. C. Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200 setara dengan 100% dari gaji pokok PNS golongan 2A. 3. Jika ADD tidak mencukupi, maka penghasilan tetap minimal kepala desa dan perangkat desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes kecuali dana desa. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap ini tetap berada dalam kewenangan peraturan bupati atau wali kota agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Dengan adanya perubahan ini, penghasilan kepala desa dan perangkat desa kini memiliki standar minimum nasional yang lebih jelas dan lebih tinggi dibandingkan dengan aturan sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja mereka dalam melayani masyarakat. Catatan penting, selain gaji, kepala desa dan perangkat desa juga berhak mendapatkan tunjangan dan insentif lain berdasarkan kebijakan daerah, jaminan sosial seperti BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah gaji kepala desa dan perangkat desa akan dinaikkan di tahun 2025? Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi apakah pemerintah akan merevisi peraturan pemerintah yang mengatur gaji kepala desa dan perangkat desa. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. 1. Kenaikan gaji PNS di tahun 2025. Karena gaji kepala desa dan perangkat desa mengacu pada gaji pokok PNS golongan 2A, maka jika gaji PNS naik, gaji kepala desa juga berpotensi naik. 2. Inflasi dan kesejahteraan kepala desa. Kenaikan harga barang dan jasa bisa membuat penghasilan tetap kepala desa terasa kurang memadai. Apakah ini menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan gaji mereka? 3. Apakah akan ada revisi peraturan pemerintah? Jika ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, maka PP nomor 11 tahun 2019 bisa saja direvisi atau diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terbaru. Kesimpulan dan ajakan diskusi. Sampai saat ini belum ada revisi resmi terkait gaji kepala desa dan perangkat desa di tahun 2025. Namun, jika gaji PNS mengalami kenaikan, maka gaji kepala desa dan perangkat desa juga bisa ikut naik. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaji kepala desa dan perangkat desa perlu dinaikkan atau justru perlu ada tunjangan tambahan daripada hanya menaikkan gaji pokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak orang yang peduli dengan kesejahteraan aparatur desa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like, share. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.